Terima kasih saudara sudah kembali lagi di channel kami. Jubir Partai Umat Buniani menilai sejak munculnya buzzer setelah tahun 2012, penghinaan terhadap Islam semakin terorganisir dan sistemik. Ia juga mempertanyakan, mengapa para buzzer bungkam saat mafia minyak goreng ditangkap dan Kejaksaan RI telah menetapkan tersangkanya. Untuk buzzer, menurut Buniani, ulama seperti UAS lebih hina daripada koruptor. Bahkan ia juga menyebut tidak ada buzzer yang mengolok-olok Lee Chen-wei yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi. Ia pun mengingatkan kalau kemenangan kebatilan bisa dibalik dengan kehendak Allah. Kemenangan kebatilan selalu sifatnya sementara, sampai akhirnya kebenaran datang menggantikannya. Mendengar nama orang ini melihat wajahnya dan sudah pasti akan teringat dengan Ahok. Apa yang dilakukannya? Sudahlah, kita sudah move on saja, serahkan pada yang di atas. Harusnya orang ini pada kapok, pensiun atau bila perlu tiaraplah sambil merenungi apa yang telah dilakukannya. Tapi kayaknya nggak bakal tobat deh, soalnya dia selalu merasa sebagai korban kriminalisasi. Dan kayaknya mau cari panggung lagi di politik ya. Dan ia tidak mendapat apa-apa dari usahanya memuluskan Anies menjadi gubernur DKI. Padahal kalau melihat ke belakang, jasa Buniani menjadikan Anies sebagai gubernur DKI jauh lebih besar dibandingkan dengan Keis. Hanya saja dia kan kalah rasio. Sementara Ahok ini sudah jadi komisaris utama Pertamina, yang gajinya sebulan bisa untuk beli muk jualan Buniani satu truk karena begitu besarnya. Ya namanya aja Buniani, bukannya introspeksi diri, tapi malah menyalahkan orang lain dan mencari kambing hitam. Semua orang juga tahu sumber kericuan itu datang dari Buniani itu sendiri. Buzzer yang ia maksud adalah Buniani itu sendiri. Harusnya Buniani nggak perlu mengeluh atas apa yang sudah terjadi. Dalam hingar-bingarnya kabar ajang balap listrik Formula E yang kian hari semakin menjadi balapan anti-mainstream, pegiat media sosial Denny Sregar kembali menyoroti kengawuran panitia Formula E yang semakin serampangan dalam melaksanakan ajang balap mobil listrik internasional tersebut. Denny Sregar sebagaimana dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Senin 23 Mei 2022 mengatakan bahwa sikap serampangan yang dilakukan panitia Formula E merupakan gejala tak siap membuat sebuah event. Pasalnya, Denny menyindir jika acara konser musik saja perlu cek sound agar persiapan pertunjukannya lebih prima. Namun, Denny justru mempertanyakan mengapa ajang balap sekelas internasional tidak ada uji lintasan. Bahkan Denny pun menegaskan bahwa pembalap itu perlu mengenali medan balapannya agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat laga balapan berlangsung. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala proyek balap satu ini. Sebelumnya diketahui bahwa kejuaraan balap mobil Formula E akan dilangsungkan di Jakarta, tepatnya di wilayah Ancol pada 4 Juni 2022 mendatang. Menariknya, Chairman Organizing Committee atau OC Jakarta IPRIX 2022, Ahmad Syaroni mengatakan para pembalap Formula E tidak perlu melakukan uji lintasan. Menurut Syaroni, hal itu dikarenakan para pembalap telah melakukan persiapan dengan menggunakan simulator. Menurut Syaroni, hal itu dikarenakan para pembalap telah melakukan persiapan dengan menggunakan simulator. Dengan demikian, para pembalap tidak perlu melakukan penjajakan lagi di lintasan sesungguhnya. Syaroni di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Minggu 22 Mei 2022, menyampaikan para pembalap tidak perlu tes lintasan, langsung main pada 4 Juni nanti. Sebelumnya, Vice Managing Director Formula E Jakarta, Gunung Kartiko mengatakan, lebih dari 50% penjualan tiket ajang balap Formula E terjual oleh warga negara asing atau WNA. Ajang balap mobil listrik internasional ini rencananya akan digelar pada 4 Juni 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang unik bin menarik. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan beda banget dengan yang dia janjikan. Layaknya Formula E yang menjadi proyek unik karena seabrek polemiknya. Sedari awal emang proyek mobil Tamiya yang super duper menghabiskan anggaran ini, sampai ngemis ke BUMN tentunya buat jadi sponsor, tidak pelak selalu menyisipkan permasalahan di setiap langkahnya. Apalagi model balapan kelas dunia dijadikan kayak lomba pacuan kuda antar kampung yang tanpa uji lintasan. Kan ngeri-ngeri sedap. Sadis, sumber resapan disebut mirip sapi tank. Juru bicara PSI Sigit Widodo memberikan kritik atas rencana Pemprov DKI Jakarta yang kalian pasti sudah tahu berita mengenai rencana Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta yang akan melakukan pengadaan pompa kuras terkait dengan pemeliharaan sumber resapan sudah dibuat.
Pemeliharaan sumber resapan akan dilimpahkan melalui swakelola setiap suku dinas yang ada di wilayah DKI Jakarta. Saya bingung, sumber resapan harus ada pemeliharaan pakai pompa kuras, apanya yang dikuras? Kalau yang dikuras adalah air, tentu ini tidak masuk akal karena sumber resapan fungsinya adalah menyerap air dan memasukkannya ke dalam tanah. Berarti ada kemungkinan sumber resapan tergenang yang artinya sumur ini tidak berfungsi dengan baik. Sigit menyebut pengadaan pompa itu justru jadi tanda tanya karena fungsi sumber resapan adalah meresapkan air hujan ke dalam tanah. Dia menyebut jika program sumber resapan DKI Jakarta lebih mirip sapi tank. Kalau pemeliharaannya harus dikuras pakai pompa, jadi mirip sapi tank dong Pak, Anies Baswedan katanya menyindir. Pegiat media sosial di Indonesia Regar meminta kepada Ustadz Abdul Somad atau UAS, Habib Rizik Syihab dan yang lain untuk daftar pindah ke planet Mars. Indonesia Regar melalui akun Twitter pribadinya @IndonesiaRegar7 dengan jelas meminta UAS HRS dan Habib Bahar Smith, juga Novel Bamukmin dan Haikal Hasan sekalian untuk mendaftarkan diri pindah ke planet Mars. Bahkan Denny pun menyebut mereka akan mendapatkan jatah kursi yang khusus, yaitu VVIP. Pernyataan Denny tersebut berkenaan dengan ajakan pendiri SpaceX, Elon Musk, kepada warga Indonesia untuk pindah saja ke planet Mars. Sebagaimana dikutip dari tv1news.com, ajakan tersebut disampaikan Elon Musk saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Bokasika, Amerika Serikat, Sabtu 15 Mei. Samping itu, Elon Musk menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam berbagai hal karena populasi di Indonesia terus bertumbuh yang mana sangat diperlukan di masa depan dan planet Mars. Namun, CEO SpaceX dan Tesla ini juga menyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali untuk masyarakat Indonesia bergabung dalam proyek besarnya ini. Elon Musk memperbolehkan siapa saja untuk turut serta dalam misi besarnya tersebut, yaitu untuk menjelajahi luar angkasa. Jika trio kadrun, UAS, HRS, Habib Bahar Smith perlu dukungan, saya sih siap 100% mendukung penuh kepindahan tersebut. Saya merenung sejenak ketika membaca pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dari beberapa laman media offline, menjadi respon partai berlambang banteng bermoncong putih itu soal kabar peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok dicalonkan lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2024. Hasto juga berkata bahwa Ahok ingin menjadi guru, seperti yang katanya pernah diungkapkan oleh Ahok kepada Hasto. Ahok disebut ingin mengajak di seluruh pelosok negeri, mengajar anggota dan kader PDI Perjuangan mengenai menjadi pemimpin yang berani menghadapi risiko, tegas dan tanpa kompromi. Harapannya tentu kembali mengarah ke partai dengan tokoh utama Ibu Megawati Soekarno Putri itu, dengan menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkarakter kuat, tidak patah duitan, tegas dan berani melawan siapa saja yang ingin merusak daerah yang sedang dipimpin oleh sosok seperti Ahok. Demikian informasi yang kami rangkum dari sumber beberapa media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda saudara.